Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu pada kesempatan ini mengkaji ilmunya Allah, mengkaji dan menggali warisannya Nabi Muhammad SAW. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Dan alhamdulillah kita bertepatan pada bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh barakah, bulan yang dimana seluruh umat muslim bergembira, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita di sini mengkaji kitab Syama'il, yaitu yang mempelajari tentang keindahan dan kesempurnaan wujud Nabi Muhammad SAW, tubuh Nabi Muhammad SAW, dan juga akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia dan yang luhur. Nah, dan juga ini alhamdulillah pertama kali kita masuk kitab bab pertama, bertepatan pada awal-awal bulan Rabiul Awal. Insyaallah dengan kita mengkaji kitab ini, kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW, kita mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawar At-Tirmidzi, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi 14 hadisan. Berkata Al-Imam Tirmidzi, bab pertama yaitu yang menjelaskan tentang jasad tubuh atau ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam bab pertama ini terdapat 14 hadis. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabitawil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil ahmaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabat ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rah bayda. Dari Sayyidina Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu laisa bit tawil ba'in. Rasulullah SAW itu bukan orang yang sangat tinggi. Tawil ba'in, sangat tinggi. Tawil tinggi, ba'in itu sangat. Di dalam takliknya maksudnya ba'in itu dohir, kelihatan mencolok tingginya. Rasulullah SAW nggak seperti itu. Contohnya kayak kita ada turis mancanegara masuk pasar isinya orang Jawa semua, nah kan kelihatan kan si bule tadi, si turis tadi kan kelihatan dohir, tampak mencolok karena tingginya. Nah Rasulullah SAW tingginya tidak seperti itu. Wala bil qasir, dan juga Rasulullah SAW itu bukan orang yang pendek, bukan. Wala bil abyadil ahmaq, Rasulullah SAW itu orangnya, kulit beliau tidak putih
al-abyad putih, al-ahmak sangat. Kulit beliau tidaklah sangat putih. Kalau abyadil ahmak di kitab yang lain maksudnya ahmak itu putih yang tidak ada rona merahnya, nggak ada kemerah-merahan, putih tak polos kayak tembok. Rasulullah SAW kulitnya beliau tidak seperti itu. Wala bil adam, dan juga Rasulullah SAW kulit beliau bukan coklat atau sawo matang seperti tipikal orang Jawa pada umumnya, kulitnya sawo matang atau coklat. Rasulullah SAW kulitnya tidak seperti itu. Wala bil ja'dil qatat, dan juga Rasulullah SAW rambut beliau tidak keriting yang sangat. Al-ja'di itu keriting, al-qatat itu sangat. Kalau di ta'liqnya atau di syarahnya, al-ja'dil qatat itu sya'run fihi iltiwa, rambut yang melungker-melungker, belok-belok, dan juga inkibat, satu sama lain itu nyangkut, parah lah, tidak keriting yang parah. Rasulullah SAW rambutnya tidak seperti itu. Wala bisabat, dan juga rambut Rasulullah SAW tidak lurus dari pangkal rambut sampai ujung rambut lurus kayak di iklan-iklan sampo itu. Rambut Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ba'athahullahu ta'ala an ra'si arba'ina sanah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal umur beliau 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asyra sinin wa bil Madinah asyra sinin. Beliau Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 10 tahun dan juga di Madinah selama 10 tahun. Tapi di riwayat yang lain Rasulullah SAW tinggal di Makkah 13 tahun, akan tapi di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanah. Dan Rasulullah SAW wafat ketika di awal umur beliau 60 tahun. Nah, di riwayat yang lain yang paling asah, yang paling masyhur itu Rasulullah SAW wafat ketika umur 63 tahun. Walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'rah bayda. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, jumlah uban yang ada di kepala beliau dan di jenggot beliau tidak sampai 20 uban. Ketika Rasulullah SAW wafat, di rambut kepala dan juga di jenggot beliau ubannya nggak sampai 20. Nah, di kitab yang lain, di kitab Wasailul Rusul, nah dikisahkan waqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah qad syibta. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, engkau telah beruban. Qala syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rasulullah SAW menjawab, syayyabatni, telah menjadikan uban kepadaku, Hudun, surat Hud, wal waqi'ah, surat waqi'ah, wal mursalat, surat al mursalat, dan surat amma yatasaalun, dan juga surat idza syamsu kuwirat. Beliau menjawab seperti itu. Kenapa? Di kitab ini disebutkan istimali hadhihi suwar ala bayani ahwalil qiyamah mimma yujibu khaufahu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat Hud, surat Waqiah, surat Mursalat, amma yatasaalun dan juga wa idza syamsu kuwirat itu isinya mengandung keadaan-keadaan, kekacauan, ketakutan ketika di hari kiamat. Mimma yujibu khaufahu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keadaan-keadaan di akhirat tersebut menyebabkan ketakutan Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Jadi Rasulullah SAW ketika membaca surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun dan juga Idza Syamsu Kuwirat, beliau itu takut, bukan takut hari kiamatnya, tapi takut kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan kita besok di hari kiamat. Itu sedikit yang
yang berkenaan dengan ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua dari Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rab'atan laisa bitawil wala bil qasir hasunal jismu wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral laun idza masya yatakaffa. Karena Rasulullah SAW itu orangnya robatan. Maksudnya robatan al-mutawassiton bainatul wal qasr. Rasulullah SAW itu beliau orangnya di antara tinggi dan pendek, tengah-tengah beliau, pas, proporsional, gak terlalu tinggi dan juga gak terlalu pendek. Dan kemudian laisa bitawil wala bil qasir. Rasulullah SAW tubuh beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hasunal jismu. Rasulullah SAW rupa beliau, jasad tubuh beliau hasuna, indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmarullah. Dan rambutnya Rasulullah laisa bija'din, tidak keriting, wala sabtin, dan juga tidak lurus dari pangkal sehingga ke ujungnya. Asmarul laun, dan juga Nabi Muhammad SAW kulitnya tidak coklat atau sawo matang. Idza masya yatakaffa, dan jika Rasulullah SAW berjalan, beliau itu berjalannya tubuh beliau condong ke depan, yatakaffa. Tentang yatakaffa. Kemudian lanjut hadis ketiga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'id main baina ba'ida ma bainal mankibaini adimal jummah ila syahmati udunaihi alaihi hullatu hamra ma ra'aitu syai'an qattu asan minhu. Dari Sayyidina Al-Barra bin Azib, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya rojilan, rambut beliau itu rojil. Apa rojil? Rojil itu bergelombang atau berombak, jadi tengah-tengah antara keriting dan lurus, jadinya bergelombang. Marbu'an, Rasulullah SAW perawakannya marbu'an, antara tinggi dan juga pendek, tengah-tengah, pas, proporsional, ideal. Ba'id ma bainal mankibaini, Rasulullah SAW jarak di antara kedua pundak beliau itu panjang, jauh. Maksudnya dada beliau bidang atau punggung beliau lebar. Kan memang sifat laki-laki, kan laki-laki tulen itu laki-laki yang jantan, yang keker tuh biasanya dadanya bidang dan punggungnya lebar. Dan Rasulullah SAW seperti itu. Adimal jummah, rambutnya Rasulullah SAW lebat. Ila syahmati udhunaihi, dan panjangnya sampai ke telinga beliau yang bagian bawah, sampai sini. Alaihi hullatu hamra, ketika itu Rasulullah SAW menggunakan pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qat ahsan minhu, aku tidak pernah melihat aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah SAW ketika itu. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, dari sahabat yang sama, Sayyidina Al-Barra bin Azib, beliau berkata, ma ra'aitu min dhilummah fi hullati hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun ma bainal mankibaihi wa lam yakun bil qasir wala bitawil. Rasulullah sallallahu ma ra'aitu min dhilummah, aku Sayyidina Al-Barra bin Azib
tidak pernah melihat orang yang rambutnya sampai ke telinga bawah fi hullati humra, yang sedang memakai pakaian berwarna merah, ahsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang sampai atau mengenai kedua pundak beliau. Ba'id ma bainal mankibaini, jarak antara dua pundak beliau lebar, atau bisa diartikan dada beliau bidang atau pundak beliau lebar. Lam yakun bil qasir wala bitawil, dan Rasulullah SAW perawakan beliau tidak pendek dan juga tidak tinggi. Kemudian lanjut hadis yang kelima dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir, syasnul kaffaini wal qadamaini, dohmur ra'si dohmul karadis, tawilul masrubah, idza masya takaffuan ka'annama yanhatu min sabab, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wal qasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau orangnya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Syasnul kaffaini wal qadamaini, syasnu tebal, al kaffaini kedua telapak tangan beliau, wal qadamaini dan kedua telapak kaki beliau. Nah, Rasulullah SAW itu telapak tangan beliau dan telapak kaki beliau itu tebal. Dohmur ra'si, kepala beliau besar, tapi besarnya bukan besar yang jelek, akan tapi besar yang kepala beliau itu pas, normal, indah, bagus, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu orangnya cerdas. Dohmul karodis, dan juga tulang-tulang sendi beliau, persendian beliau itu besar. Dan juga, sekali lagi, besarnya sendi beliau itu bagus, indah, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu orangnya kuat. Tawilul masrubah, Rasulullah SAW itu masrubahnya panjang. Apa itu masrubah? Masrubah itu asy'arud daqiq alladhi yabda'u minas sadri wa yantahi bisurah. Yang namanya masrubah itu adalah rambut tipis yang dimulai dari dada sampai ke pusar. Nah, Rasulullah SAW memiliki yang namanya masrubah itu, tawil, panjang, dari dada hingga ke pusar, masrubahnya beliau. Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. Jika Rasulullah SAW itu berjalan, beliau berjalannya takaffa'a takaffuan, tubuh beliau condong ke depan, ka'annama yanhatu min sabab, seperti seakan-akan Rasulullah SAW itu sedang menuruni bukit. Sedikit di Wasailul Usul tentang cara jalannya beliau. At-takaffu al-mailu ila sananil masyi wa huwa ma baina yadayhi kas-safinah. Rasulullah SAW itu jalan beliau, tubuh beliau condong ke depan, ma baina yadayhi ke depan, kas-safinah fi jaryiha seperti sebuah kapal atau sebuah perahu yang sedang berjalan di atas air. Fi jariyah ketika sedang berjalan. Susah ya apa namanya
membayangkannya. Nah, kalau Al-Fakir sendiri pengalaman dulu pernah Al-Habib Umar itu datang ke Solo tahun 2013 sampai 2014. Nah, beliau ketika itu singgah ke Ma'had Metrodanan asuhan Al-Habib Alwi Al-Habsyi Solo. Nah, ketika Sayyidil Habib Umar itu datang, kan orang-orang kan pada berdiri semua. Nah, ketika dari pintu menuju ke tempat duduk tuh beliau tuh jalannya tuh kayak sama seperti yang dijelaskan di kitab Wasail Usul, seperti kapal yang jalan di atas air. Jadinya lancar, dan itu cepat. Kalau misalnya cepatnya itu kayak orang yang sedang, seperti dijelaskan di kitab tadi, yang khatumul sobab, kecepatannya itu seperti orang yang menuruni bukit, lebih cepat dari biasanya kan. Tetapi kalau misalnya orang menuruni bukit, jalannya kan tergopoh-gopoh, kesannya tergesa-gesa. Tapi ini Al-Habib Umar, Sayyidil Habib Umar itu belas cepatnya seperti jalannya cepat, dan itu nyantai, lurus, lancar seperti kapal yang sedang berjalan di atas air. Nah, itu kalau dari pengalaman saya yang bisa Al-Fakir cocokkan dengan kitab, dan tidak diragukan lagi Al-Habib Umar adalah salah satu pewaris Nabi SAW, pastinya mewarisi sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu cara berjalan beliau mirip dengan cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam, dan aku Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak pernah melihat, entah ketika itu Rasulullah SAW masih hidup ataupun sudah meninggal, aku tidak pernah melihat orang yang mirip dengan Rasulullah SAW. Hanya satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis yang kelima. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis ke-6. Sedikitnya yang namanya menjelaskan sifat atau menerangkan sifatnya Nabi Muhammad SAW itu susah. Ya, pengalaman sendiri Al-Fakir itu lebih susah, lebih mudah menjelaskan permasalahan fikih atau permasalahan tata bahasa Arab itu jauh lebih mudah daripada menerangkan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang sifatnya Nabi, baik itu zahir maupun batin, sifatnya Nabi itu memang dari dulu tidak ada yang bisa mensifati Rasulullah SAW. Kan disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Sumtud Durar itu, famada yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasifin au yudrikul fahmu makna dzatin jallat ayakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Yang artinya apa yang bisa diungkapkan oleh kata-kata mengenai sifatnya seseorang, yang mana ahli sifat itu tidak mampu untuk menyifatinya. Orang-orang ahli mensifati kan kayak gini loh, fulan itu orangnya seperti ini, seperti ini, seakan-akan seperti ini. Nah, orang-orang yang ahli seperti itu tidak bisa untuk mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana itu Nabi Muhammad SAW. Au yudrikul fahmu makna dzatin jallat ayakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Dan bagaimana bisa akal itu memahami sebuah bagaimana bisa akal itu memahami makna sifat suatu zat
yang mana zat tersebut sifatnya tidak ada yang bisa menyamai. Siapa itu? Rasulullah SAW. Akan tetapi tetap wajib bagi kita umatnya Nabi SAW untuk mengenal, untuk tahu bagaimana sifatnya Nabi SAW, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan juga setelah mengetahui kita mengamalkan bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah tidur, dan juga selain itu, dan juga yang paling penting, bagaimana syariatnya yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dulu pernah menangis. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah SAW menjawab, aku rindu kepada orang-orang, kepada para kekasihku, pada orang-orang yang mencintai aku. Kemudian ditanya, kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami adalah pencintamu. Rasulullah SAW menjawab, kalian itu adalah sahabatku, bukan para pencintaku. Siapa itu para pencintaku? Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang cinta kepadaku, orang yang mengikuti aku, walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Siapa? Kita, umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita wajib mempelajari, mengenal bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifat beliau, dan juga wajib pula kita mempelajari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkat kita mempelajari ilmunya Rasulullah SAW, kita berusaha menerjemahkan bagaimana itu sifatnya Nabi, mempelajari bagaimana itu sifatnya Nabi, dan mencoba untuk menggambarkan, membayangkan bagaimana itu Nabi Muhammad SAW. Kita ditakdirkan oleh Allah, kita diizinkan oleh Allah melihat langsung jasadnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan cukup sekian. Apabila ada kesalahan, al-fadhil mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.